Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan artikel yang membahas mengenai pengaruh jarak kekuasaan, moral intensitas, dan professional komitmen terhadap keputusan untuk melakukan whistleblowing. Saya Harini Hairunisa Dan saya Diana Ulfa. dan teman saya. Saya Syakila Nurwakida Ahmad, NIM 55. Saya Irma Islamia dengan NIM 2018-07-356. Saya Harini Hairunisa dengan NIM 063 akan menjelaskan beberapa materi pada artikel ini. Maraknya kasus penipuan di dunia akuntansi menunjukkan bahwa bentuk lama budaya, kebijakan, dan praktik perusahaan ternyata masih tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi perusahaan. Contohnya, Enron dan kasus penipuan WorldCom, di mana file auditor yang bertanggung jawab gagal mengikuti kebijakan perusahaan dan tidak mendukung pihak swasta yang mencoba memperbaiki masalah yang ada. Alternatif terbaik untuk mengatur kualitas kinerja organisasi yang berfokus pada masalah yang berkaitan dengan prinsip seperti keadilan, kejujuran, atau ekonomi, yaitu dilakukan dengan organisasi berprinsip perbedaan pendapat. Apa itu organisasi berprinsip perbedaan pendapat? Yaitu upaya individu di tempat kerja untuk memprotes atau mengubah status quo sebuah organisasi. Menurut Hirschman 1970, terdapat dua bentuk perbedaan pendapat. Yang pertama yaitu keluar dan yang kedua itu suara. Contoh keluar yaitu pengunduran diri dan contoh suara itu yaitu kekhawatiran dari pihak lain. Hirschman juga mendefinisikan loyalitas sebagai penolakan pendekatan keluar atau exit dan menggunakan suara atau voice sebagai upaya untuk memperbaiki kesalahan yang diperkirakan posisi untuk menindaklanjuti laporan atau menggunakan pelaporan hotline. Apa sih pentingnya whistleblowing? Nah, agar karyawan atau orang dapat melakukan pelaporan pelanggaran sebagai jaminan keamanan pribadi dan sekaligus melindungi perusahaan. Karena sejatinya, perusahaan itu cenderung akan lebih memilih untuk memiliki kesempatan mengoreksi masalah daripada harus menanggung biaya yang lebih tinggi untuk kerugian. Whistleblowing ini juga merupakan sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk mendorong orang-orang dalam melakukan tindakan yang benar dan sering dipandang sebagai salah satu langkah terpenting dalam sebuah perusahaan untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap perilaku etis. Adanya pelaporan pelanggaran ini dapat membentuk etika karyawan untuk dapat menyuarakan protes mereka di dalam perusahaan sebelum mengungkapkannya di luar, karena hal ini dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat sendiri atau orang lain dalam organisasi. Namun, whistleblowing ini ternyata masih dianggap kurang efektif dalam mendeteksi perilaku menyimpan karyawan. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusan whistleblowing. Yang pertama yaitu adanya jarak kekuasaan. Dalam penelitian Tyler dan Curtis menemukan bahwasannya hierarki relatif jarak antara pelanggar dan potensi wartawan atau jarak kekuasaan itu mempengaruhi individu dalam keputusan whistleblowing ini. Yang kedua, adanya moral intensitas. Seperti dalam penelitian Jones 1991 menyatakan bahwa masalah etika akan muncul ketika tindakan seseorang dapat merugikan atau menguntungkan orang lain. Sehingga definisi ini secara umum menyoroti bahwa sebagian besar keputusan memiliki komponen moral. Dan yang ketiga yaitu adanya professional komitmen. Di mana dalam penelitian The Institute of Indonesian Chartered Accountants 2020 yang menyatakan bahwa prinsip perilaku profesional itu mengharuskan setiap akuntan profesional mematuhi ketentuan hukum, peraturan yang berlaku, dan menghindari praktik yang diketahui oleh akuntan profesional atau harus dipahami oleh mereka yang dapat mengurangi kepercayaan publik pada profesinya. Maka dari itu, artikel ini bertujuan untuk menguji apakah kekuasaan jarak, intensitas moral, dan profesional komitmen itu mempengaruhi whistleblowing terhadap keputusan mahasiswa akuntansi sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM. Penelitian ini juga menggunakan mahasiswa akuntansi dikarenakan mahasiswa itu merupakan generasi penerus penipuan berikutnya untuk memasuki lingkungan kerja.
Selain itu, mahasiswa akuntansi dianggap akuntan masa depan, auditor, otoritas pajak, atau yang mengisi posisi serupa di bidang keuangan lainnya. Jadi, hal ini tuh sangat diperlukan untuk mempersiapkan sistem pendidikan lebih lanjut, khususnya dalam literasi penipuan. Kemudian whistleblowing. Whistleblowing itu apa sih? Nah, whistleblowing ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang karyawan, mantan karyawan, atau anggota organisasi untuk melaporkan pelanggaran ilegal oleh organisasi yang akan merugikan kepentingan umum. Sedangkan kalau whistleblower itu merupakan individu yang membunyikan pengingat dari dalam organisasi tempat mereka bekerja yang bertujuan untuk menyoroti pelanggaran atau kelalaian yang mengancam kepentingan umum. Atau dalam kata lain, whistleblower ini merupakan individu yang akan melaporkan kemungkinan kecurangan, aktivitas yang tidak jujur, atau kecurangan lain yang dilakukan oleh orang lain di tempat kerjanya. Kemudian menurut Miseli 1984 mengidentifikasikan 4 kategori anggota organisasi. Yang pertama yaitu individu yang tidak mengamati kesalahan. Yang kedua, individu yang mengamati tetapi tidak melaporkan kesalahan. Yang ketiga, individu yang mengamati dan melaporkan kesalahan hanya melalui saluran internal. Dan yang keempat, individu yang mengamati dan melaporkan kesalahan melalui saluran internal dan eksternal. Namun walau demikian, ternyata masih banyak orang yang belum menerapkan hal ini dikarenakan meningkatnya ketakutan akan kurangnya perlindungan hukum dan atau kurang terjaganya kerahasiaan untuk whistleblower ini. Maka dari itu sudah seharusnya perusahaan sendiri harus dapat mendorong adanya perlindungan yang lebih untuk para whistleblower. Karena whistleblowing ini merupakan sebuah elemen kunci dari tindakan anti korupsi di dalam dunia kerja. Menurut penelitian NIR, Rake, Van Scooter, dan Miseli di 2004 menemukan bahwa mereka yang mengamati kesalahan yang melibatkan pelecehan seksual akan lebih mungkin untuk meniup peluit atau bersuara daripada mereka yang mengamati masalah pencurian, diskriminasi, atau keamanan. Dan dalam penelitiannya juga, Marcia P. Maseli dan NIR 2005 mengemukakan bahwa karyawan itu merupakan sebuah pemangku kepentingan yang paling efektif untuk mengurangi perilaku tidak etis dalam organisasi. Pelapor juga memiliki banyak saluran pengungkapan alternatif, termasuk pelaporan kepada atasan karyawan, manajemen puncak, saluran telepon yang disediakan perusahaan, ataupun pelaporan ke sumber eksternal. Saya akan melanjutkan beberapa materi mengenai hipotesis pada artikel ini. Hipotesis yang pertama mengenai jarak kekuasaan, di mana jarak kekuasaan sendiri adalah ukuran relatif yang terkait dengan jarak posisi antara dua pihak. Dalam hal ini antara calon reporter dan para pelaku tindakan tidak etis. Jarak kekuasaan dapat mempengaruhi keputusan potensial wartawan untuk melakukan whistleblowing. Selain itu, teori ini juga menyatakan bahwa CPA perusahaan yang telah terdefinisi dengan baik dan memiliki publik struktur hierarki yang dikenal, terdapat rasa hormat bahkan takut pada atasan, berdasarkan posisi dalam perusahaan tersebut. Perasaan ini muncul dari pentingnya peran bos dalam mengevaluasi dan proses promosi. Sebaliknya, rasa hormat terhadap sesama lebih rendah dan lebih didasarkan pada faktor sosial psikologis. Sebagian besar penelitian tentang jarak kekuasaan bertujuan untuk menjelaskan perbedaan perilaku antara budaya dan persepsi kekuasaan yang berbeda dari jarak dan peran yang sama di berbagai negara. Ada 2 studi terkait jarak kekuasaan yang membahas etika dan angkutan publik, tetapi menawarkan hasil yang bertentangan. Seperti studi yang dilakukan oleh Smith dan Hume tahun 2005, yang menemukan bahwa individualisme merupakan faktor yang memiliki pengaruh lebih substansial pada persepsi etika akuntan publik dibandingkan dengan jarak kekuasaan. Di sisi lain, studi yang dilakukan oleh Cohen hadir bukti mengenai hubungan sistem antara sensitivitas etis dan jarak kekuasaan untuk masalah etika akuntansi. Meskipun sudah ada penelitiannya, namun penelitian ini pun masih jarang dilakukan dan hasilnya terkadang mencapai kesimpulan yang berbeda. Penelitian ini mengasumsikan bahwa jarak kekuasaan mempengaruhi pembuatan keputusan etika, terutama whistleblowing. Kemudian ada beberapa jenis tekanan,
tekanan sosial yang dapat mempengaruhi penilaian profesional dan pengambilan keputusan auditor, meliputi yang pertama, kepatuhan tekanan yang menyebabkan orang melakukan apa yang diminta terlepas dari pemohon posisi. Yang kedua, tekanan ketaatan yang menyebabkan orang untuk tunduk pada otoritas. Dan yang ketiga, kesesuaian atau tekanan teman sebaya yang menghasilkan keinginan untuk berpikir dan berperilaku konsisten dengan para anggota kelompoknya. Kemudian hipotesis yang kedua adalah intensitas moral, di mana intensitas moral sendiri mempengaruhi proses pembuatan keputusan yang dilakukan oleh seorang individu, dengan tingkat intensitas moral yang bervariasi antara masalah satu ke masalah lainnya. Intensitas moral ini mempengaruhi beberapa faktor, seperti argumen normatif filsuf yang didasarkan tanggung jawab moral pada jenis kebaikan atau kejahatan yang terlibat dalam keputusan. Urgensi situasi, kemungkinan efek, sejauh mana pengaruh moral pada peristiwa, dan ketersediaan alternatif lain yang memungkinkan. Hal ini juga diperkuat dengan hasil studi sebelumnya terkait whistleblowing, yang menemukan bahwa intensitas moral sebagai penentu yang sangat kuat mengenai keputusan whistleblowing. Contohnya, penelitian efek intensitas moral dalam sebuah penelitian ketertarikan whistleblowing dari 53 karyawan yang percaya bahwa kualitas makanan dapat dikorbankan. Namun penelitian ini menemukan adanya konsekuensi yang besar dan harus dipertanggungjawabkan. Hal itulah yang menjadi faktor dalam menentukan keputusan untuk melaporkannya atau tidak. Padahal, dalam hal ini, penelitian terkait akuntan dan sumber daya manusia profesional menurut Lovell tahun 2002 menemukan bahwa mereka yang sadar terhadap tindakan tidak etis atau ilegal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prospek pekerjaan mereka saat melakukan whistleblowing. Tapi, nyatanya meskipun akuntan bisa mengenali tindakan tidak etis, mereka cenderung tidak melakukan whistleblowing. Studi ini meneliti efek dari dua faktor tersebut yang dipertimbangkan oleh akuntan saat memutuskan untuk melakukan whistleblowing, yakni potensi kerugian secara keseluruhan dan tekanan untuk dihadapi. Kemudian hipotesis yang ketiga, yakni komitmen profesional, yang mana komitmen ini memiliki ketertarikan yang aman pada karir profesional seseorang, identifikasi dengan profesi, dan penerimaan tujuan dan etika profesional, menurut Sorensen tahun 1974. Dalam literatur akuntansi, komitmen profesional mengacu pada kepercayaan dan pengakuan tujuan serta nilai-nilai profesi, kemauan untuk melakukan upaya besar atau atas nama profesi, dan keinginan untuk mempertahankan status keanggotaan dalam profesi tersebut. Ternyata banyak para ahli yang mengulas tentang hipotesis komitmen profesional ini, di antaranya seperti Aranya Barak dan Amernik tahun 1981 menyarankan bahwa seiring dengan peningkatan komitmen profesional, kepekaan terhadap masalah yang terkait etika profesi juga akan meningkat. Kemudian ada Lord dan Dizort tahun 2001 berpendapat bahwa meningkatkan komitmen profesional harus memimpin auditor menuju tindakan yang mengutamakan kepentingan umum dan jauhi perilaku yang memiliki potensi merusak citra profesi. Namun studi empiris terkait dengan hubungan antara profesional auditor, komitmen dan evaluasi, dan keputusan eticians memiliki hasil yang beragam. Kemudian ada Shub, Finn, dan Munter tahun 1993 yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara profesional komitmen dan kemampuan auditor untuk mengidentifikasi masalah etika. Di sisi lain, Jeffrey dan Witherholt tahun 1996 dan Jeffrey menemukan hubungan positif dari komitmen profesional untuk kepatuhan auditor, dan Taylor dan Curtis tahun 2010 menemukan juga korelasi positif antara profesional komitmen dan niat auditor untuk melaporkan lebih dulu, namun tidak menemukan adanya hubungan antara komitmen profesional dan ketekunan dalam melaporkan niat. Maka dari itu, kerangka penelitian ini menggambarkan model yang diperiksa dan menjelaskan hubungan antar variabel penelitian dengan variabel yang diteliti. Variabel yang pertama adalah variabel bebas, yakni jarak kekuasaan, moral intensitas, dan komitmen profesional. Sedangkan variabel terikatnya adalah keputusan untuk melakukan whistleblowing.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Islamia dengan NIM 2018-07356. Di sini, saya akan melanjutkan materi mengenai metodologi penelitian. Pada artikel ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena yang terjadi dalam suatu populasi dan menjelaskan hubungan antar variabel yang ada. Metodologi penelitian yang digunakan adalah survei melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden. Metode pengambilan sampel dan populasi. Populasi yang diambil terdiri dari mahasiswa aktif FEB UGM Program Akuntansi 2015-2016. Populasi ini diasumsikan memahami standar dan praktek akuntansi dan akan dihadapkan pada dilema etika saat memasuki dunia kerja nanti. Metode pengambilan sampel di penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Mahasiswa wajib mengambil mata kuliah yang telah ditentukan karena diasumsikan memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang akuntansi dasar standar dan praktik, profesional komitmen akuntan, whistleblowing system, kode etik profesi untuk akuntan. Jadi, mereka dapat memahami skenario di kuesioner dengan benar. Cara pengumpulan datanya adalah melalui metode survei, yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada calon responden penelitian online menggunakan Google Form yang dapat dibagikan melalui aplikasi komunikasi online. Data diperoleh dari calon responden adalah data primer, tanpa manipulasi apapun oleh si peneliti. Instrumen penelitian. Kuesioner dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, berhubungan dengan profil responden, antara lain tentang kelamin, kelas, dan apakah mereka telah mengambil kursus wajib yang telah ditentukan. Yang kedua adalah mengukur seberapa mungkin responden yang akan dilakukan whistleblowing dengan 2 skenario berbeda. Selanjutnya, memberikan pertanyaan kepada responden untuk mengukur tingkat keseriusan responden dalam berpartisipasi pada whistleblowing ini. Terakhir, mengukur komitmen responden melalui pertanyaan terkait dengan pandangan mereka. Selanjutnya adalah definisi operasional variabel. Rendah atau tingginya jarak kekuasaan tergantung pada atasan dan bawahan, atau orang-orang yang memiliki pangkat. Kekuatan tinggi dapat menyebabkan seseorang tidak mempertanyakan perilaku etis seorang atasan, sedangkan kekuasaan rendah lebih cenderung mendorong individu untuk menindaklanjuti perilaku tidak etis tersebut dengan whistleblowing. Moral intensitas dapat mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang, dan tingkat intensitas moral bervariasi dari satu masalah ke masalah yang lainnya. Jones berpendapat bahwa semakin tinggi intensitas moral suatu masalah, maka semakin sedikit kemungkinan seseorang terlibat dalam hal yang tidak etis dalam tingkah laku. Komitmen profesional adalah kekuatan relatif dari kemampuan individu untuk mengidentifikasi dan terlibat dalam suatu profesi, termasuk dalam keyakinan, penerimaan tujuan, dan nilai profesionalnya. Komitmen profesional dapat mengarah pada sebuah pemahaman tentang bagaimana individu berkembang dan mengintegrasikan komitmen di dalam maupun di luar tempat mereka bekerja. Keputusan whistleblowing. Keputusan atau niat untuk melakukan whistleblowing akan diukur dengan memahami maksud dan kemungkinan tanggapan yang akan dibuat oleh responden berdasarkan skenario pertanyaan yang telah disajikan. Berikutnya adalah teknik analisis data. Yang pertama, uji statistik deskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis dan menyajikan gambaran umum dari data yang telah dikumpulkan. Hasil uji ini terdiri dari rata-rata, minimum, maksimum, dan nilai deviasi standar. Uji validitas,
menguji validitas kuesioner instrumen penelitian yang dilakukan dengan menggunakan koefisien korelasi person bivariate metode, di mana alat dinyatakan valid jika nilai R hitung lebih tinggi dari R tabel. Selanjutnya adalah uji reliabilitas, berfungsi untuk menguji akurasi dan konsistensi jawaban responden dari waktu ke waktu. Metode yang digunakan untuk uji ini adalah Cronbach's alpha, di mana semakin tinggi tingkat koefisiennya, maka semakin baik. Variabel bisa dinyatakan baik jika lebih dari 0,8. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan guna menguji kualitas data penelitian. Uji normalitas adalah pengujian yang dilakukan guna mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Model regresi dikatakan baik jika memiliki nilai residual yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan analisis statistik. Uji hipotesis. Yang pertama adalah regresi linear berganda, yaitu analisis metode yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh salah satu variabel dependen pada beberapa variabel independen. Rumusnya, Y sama dengan alfa ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 dan ditambah E. Dengan deskripsi, Y adalah keputusan whistleblowing, alfa adalah konstan, beta adalah koefisien regresi, X1 adalah jarak daya, X2 adalah intensitas moral, X3 adalah komitmen profesional, dan E adalah kesalahan. Uji koefisien determinasi, yaitu uji yang memiliki rentang dari 0 sampai dengan 1. Saat nilai determinasi koefisiennya mendekati 1, berarti semakin baik kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variasi keseluruhan dari variabel dependen. Jika nilai koefisien determinasi mendekati 0, maka independen variabel semakin tidak dapat menjelaskan variasi keseluruhan dari variabel dependen. Selanjutnya adalah uji F. Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji model atau uji ANOVA, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya, atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik atau signifikan. Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F tabel dengan F hitung. Yang terakhir adalah uji T. Uji T dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan T hitung dengan T tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing T hitung. Proses uji T identik dengan uji F. Saya Vici Intias Pangastuti akan melanjutkan tentang result and discussion atau hasil dan diskusi. Penelitian ini memiliki 189 kuesioner dari mahasiswa lulusan S1 FEB UGM, di mana 126 orang atau 67%-nya adalah lulusan tahun 2015 dan 63 orang atau 33% adalah lulusan tahun 2016. Dan 62% atau sebanyak 117 responden adalah perempuan dan 38% atau sebanyak 72 responden laki-laki. Selanjutnya analisis statistik deskriptif. Variabel intensitas moral dan keputusan whistleblowing memiliki minimal nilai 2,00 dan 10,00 untuk nilai maksimalnya. Sedangkan untuk variabel komitmen profesional, nilai minimum dan maksimumnya adalah 6,00 dan 23,00. Melalui nilai rata-rata setiap variabel, diketahui bahwa urutan terbesar adalah intensitas moral dengan 7,19 dan yang kedua adalah keputusan whistleblowing dengan 6,59 dan yang terkecil adalah komitmen profesional dengan 13,17.
Melalui nilai rata-rata variabel diketahui bahwa responden cenderung menyetujui pernyataan tentang intensitas moral. Selanjutnya, uji kualitas data. Hasil dari uji coba menggambarkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas karena nilai R yang dihitung lebih besar dari nilai R tabel. Dari data tersebut, 3 variabel instrumen penelitian ini dapat dikatakan valid dan reliable karena nilai alpha Cronbach lebih besar dari 0,60. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa penelitian ini telah memenuhi asumsi klasik multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedasitas, seperti yang disyaratkan regresi linear berganda. Yang terakhir adalah uji hipotesis. Uji hipotesis ini terdiri dari 3, yaitu uji koefisien determinasi, t-test, dan t-test. Yang pertama adalah uji koefisien determinasi. Dari tabel 8 dapat dilihat bahwa nilai R² yang disesuaikan adalah 0,226 atau 22,6%, yang menunjukkan bahwa keputusan whistleblowing yang bisa dijelaskan dengan intensitas moral dan komitmen profesional adalah 22,6%, sedangkan 77,4% sisanya itu bisa dikatakan dipengaruhi oleh faktor lain. Menurut Ahmad, ukuran organisasi, biaya pribadi, dan ancaman dalam pelaporan bisa menjadi beberapa contoh variabel lain yang mungkin mempengaruhi sikap terhadap whistleblowing dan keputusan whistleblowing individu. Selanjutnya v-test. Dengan melihat tabel 9, dapat diketahui nilai F hitung lebih besar yaitu 19,28 dengan nilai signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,05. Dan dapat disimpulkan bahwa intensitas moral dan profesional komitmen secara simultan mempengaruhi pada keputusan whistleblowing. Dan yang terakhir yaitu t-test. Dari tabel 10 dapat diketahui nilai T hitung lebih kecil dari nilai pada T tabel dan tingkat signifikansinya juga lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak dan jarak kekuasaan atau intensitas moral dan profesional komitmen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan whistleblowing. Saya Syakila Nurakidah Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian pengaruh jarak kekuasaan, intensitas moral, komitmen profesional terhadap keputusan whistleblowing S1 Akuntansi FEB UGM. Yang pertama, jarak kekuasaan berpengaruh signifikan yang negatif terhadap keputusan whistleblowing S1 Akuntansi FEB UGM. Variabel jarak kekuasaan ini memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,889. Lalu variabel keputusan whistleblowing memiliki nilai sebesar 0,891, yang artinya bahwa semakin tinggi jarak kekuasaan maka semakin rendah keputusan whistleblowing. Dan nilai T hitung di sini sebesar 2,962, yang dimana lebih besar dari nilai T tabel. Dan untuk nilai signifikansinya juga bahkan lebih kecil dari 0,05. Maka H1 didukung. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Taylor and Curtis yang meneliti dampak respons dan jarak kekuasaan organisasi pada keputusan whistleblowing. Yang kedua, komitmen profesional berpengaruh signifikan dan memiliki dampak positif terhadap keputusan whistleblowing S1 Akuntansi FEB UGM. Karena variabel intensitas moral ini memiliki tanda positif yang nilai koefisiennya sebesar 0,053, yang artinya bahwa semakin tinggi intensitas moral seseorang maka semakin tinggi keputusan whistleblowing. Namun nilai T hitung yang diperoleh sebesar 0,893 yang lebih kecil dari nilai T tabel. Nilai signifikansinya juga melebihi dari 0,05 yaitu sebesar 0,373. Maka H2 tidak didukung. Temuan ini juga sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Clemens and Schaffer 2008. Yang ketiga, intensitas moral tidak mempengaruhi keputusan whistleblowing S1 Akuntansi FEB UGM. Untuk nilai T hitung variabel komitmen profesional ini sebesar 6,586 yang lebih besar dari nilai T tabel. Dan untuk nilai signifikansinya kurang dari 0,05 karena
nilainya itu sebesar 0,00. Jadi H3 didukung. Dan hasil penelitian ini juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Jeffrey and Weatherholt. Dan di sini saya akan menyimpulkan dari seluruh materi ini. Yang pertama ada whistleblowing. Whistleblowing itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang karyawan atau anggota organisasi untuk melaporkan pelanggaran ilegal yang akan merugikan publik. Whistleblowing juga didefinisikan sebagai pengungkapan oleh anggota organisasi yang melanggar hukum, tidak bermoral, yang dapat mengambil tindakan untuk Selanjutnya, jarak kekuasaan. Jarak kekuasaan merupakan ukuran relatif yang terkait dengan jarak posisi antara dua pihak. Jarak kekuasaan juga dapat didefinisikan sebagai tingkat distribusi kekuasaan dan kekayaan yang tidak merata. Selanjutnya, intensitas moral. Intensitas moral dapat mempengaruhi proses pembuatan keputusan yang dilakukan oleh seorang individu dengan tingkat intensitas moral yang bervariasi antara satu masalah ke masalah yang lainnya. Dan semakin tinggi intensitas moral suatu masalah, maka semakin dikit kemungkinan seseorang terlibat dalam hal yang tidak etis. Dalam literatur akuntansi, komitmen profesional mengacu pada kepercayaan, nilai-nilai dalam profesi, dan kemauan untuk melakukan upaya besar atas nama profesi, serta keinginan untuk mempertahankan status keanggotaan dalam profesi tersebut. Memiliki komitmen profesional sangat penting dalam pengambilan keputusan whistleblowing. Hal ini membutuhkan individu mengenai kesadaran dan etika profesi, serta peningkatan kualitas, moral, dan nilai masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan mengenai penelitian tentang pengaruh jarak kekuasaan, intensitas moral, dan komitmen profesional terhadap keputusan whistleblowing mahasiswa S1 Akuntansi FEB UGM. Di sini menghasilkan 3 kesimpulan. Yang pertama, jarak kekuasaan berpengaruh signifikan yang negatif terhadap keputusan whistleblowing mahasiswa S1 Akuntansi FEB UGM. Yang kedua, komitmen profesional berpengaruh signifikan yang memiliki dampak positif terhadap keputusan whistleblowing mahasiswa S1 Akuntansi FEB UGM. Yang ketiga, intensitas moral tidak mempengaruhi keputusan whistleblowing S1 Akuntansi FEB UGM. Selanjutnya, untuk metode pengumpulan data pada penelitian ini melalui survei dengan kuesioner yang didistribusikan secara online, dan responden hanya terbatas, yaitu pada S1 mahasiswa akuntansi FEB UGM. Sehingga, penelitian tentang power distance, moral intensity, and professional commitment terhadap whistleblowing decision kurang mewakili mahasiswa akuntansi secara umum. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.